Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Baik, pada kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa sih itu pasar modal. Dan di dalamnya mungkin banyak berbagai macam penjelasan terkait perbedaan pasar modal dan pasar uang, mengapa ada pasar modal, dan adakah manfaat dari pasar modal, dan terkait struktur pasar modal itu seperti apa, dan bagaimana sejarah dari pasar modal. Baik, untuk itu jangan kemana-mana, jangan di skip, tetap fokus. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang, ekuitas ataupun saham, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar modal sendiri digunakan untuk surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, warrant right, reksadana, maupun kontrak jangka panjang. Dan untuk pasar uang digunakan untuk surat berharga jangka pendek seperti SPI, SPBU, commercial paper, dan lain sebagainya. Mengapa ada pasar modal? Karena pasar modal sendiri memiliki peranan penting dalam menjalankan dua fungsi. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi, di mana pasar memberikan fasilitas mempertemukan unit surplus dan defisit dana. Untuk yang fungsi yang kedua, yaitu keuangan, memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh hasil dari pemilik dana sesuai dengan karakteristik. Nah, manfaat pasar modal menyediakan sumber pendanaan. Yang pertama, memberikan wahana investasi. Yang kedua, menyediakan indikator utama bagi tren ekonomi negara. Yang ketiga, memungkinkan penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah. Nah, yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Kelima, memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat. Yang keenam, alternatif investasi yang memberikan keuntungan dengan risiko yang bisa digunakan atau yang bisa diperhitungkan. Kemudian, yang terakhir, yaitu mendorong pengelolaan perusahaan dengan iklim terbuka. Kita lanjut ke surat berharga, efek atau sekuritas. Nah, merupakan secari kertas yang menunjukkan hak investor untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan surat berharga tersebut dan berbagai kondisi yang menggunakan investor menjalankan haknya. Efek yang diperdagangkan di pasar modal Indonesia meliputi saham, saham preferen, obligasi, obligasi konversi, right, warrant, reksadana, kontrak berjangka indeks saham, kontrak opsi saham, surat utang negara, serta instrumen syariah yang meliputi obligasi syariah dan reksadana syariah. Jenis saham sendiri dilihat dari kemampuan hak tagih, meliputi saham biasa dan saham preferen. Keuntungan dalam membeli saham akan mendapatkan dividen, capital gain, dan saham bonus. Ya, saya akan menyampaikan tentang struktur pasar modal di Indonesia. Yang pertama ada Menteri Keuangan, yang di bawahnya ada Bapepam, dan yang di bawahnya lagi ada Bursa Efek, Lembaga Penunjang, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Untuk perusahaan efeknya itu ada 1. Penjamin emisi, perantara perdagangan, manajer investasi. Untuk lembaga penunjang, 1. Biro Administrasi Efek, 2. Ada wali amanat, ada penasehat investasi. Untuk profesi penunjang, ada akuntan, yang kedua ada notaris, 3. Ada konsultan hukum, 4. Ada penilai. Untuk emiten sendiri, perusahaan publik, yang kedua ada reksadana.
Dan selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat tentang bagaimana sejarah adanya pasar modal di Indonesia. Dari zaman kolonial, pertama kali didirikan pada tahun 1912 oleh 13 perusahaan efek pada waktu itu. Di masa Orde Lama, pada tahun 1952, PPUE membuka bursa efek di Jakarta. Terakhir pada zaman Orde Baru, ada beberapa tahap, yaitu yang pertama ada tahap pembentukan, tahap stimulasi, tahap kebangkitan, tahap kestabilan, dan tahap mapanan. Perbedaan pasar bullish dan pasar bearish. Pasar bullish merupakan situasi di mana harga saham mengalami peningkatan secara terus-menerus dan hampir terjadi pada semua jenis saham. Sebaliknya dengan pasar bearish, di mana harga saham mengalami penurunan secara terus-menerus dan hampir terjadi pada semua jenis saham. Berikutnya ada bursa efek. Bursa efek merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan fasilitas sistem, dalam hal ini pasar, untuk mempertemukan jual beli efek antar perusahaan maupun perorangan yang terlibat di dalam perdagangan efek dari perusahaan-perusahaan yang telah tercatat di dalam bursa efek. Selanjutnya ada strategi pengembangan efek, yaitu yang pertama, meningkatkan kelangsungan hidup ekonomi industri efek. Yang kedua, menetapkan standar yang tinggi untuk keamanan dan kualitas efek. Yang ketiga, mengupayakan agar biaya transaksi dan jasa tetap rendah. Yang keempat, mensyaratkan ketepatan penuh terhadap prinsip keterbukaan. Yang terakhir, mempertahankan pasar yang wajar dan teratur.